video ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Nih, klik di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat TBC. Tema video kali ini adalah apakah obat ini boleh diminum bersama teh, susu, madu, dan pisang. Cara selanjutnya dengan bantuan madu. Sebenarnya di kemasan box dari obat antituberkulosis ini, di dalamnya terdapat buku panduan. Nah, di situ dijelaskan kalau obat antituberkulosis untuk anak ini rasanya manis. Namun masih banyak dari orang tua yang kesulitan dan menanyakan apakah bisa dengan bantuan pemanis. Nah, jawabannya bisa kita bantu dengan madu ya. Nih, 1 sendok madu. Pastikan madunya itu madu yang alami ya, yang tidak mengandung pemanis buatan. Nah, caranya setelah obat ini masuk, langsung diberi 1 sendok madu tersebut. Begitu seterusnya untuk menetralkan rasa dari obat antituberkulosis ini. Lalu dilanjutkan dengan minum air putih. Nah, oke. Selanjutnya, kalau cara yang tadi belum juga bisa anaknya untuk minum obat dengan cara yang barusan karena dirasa terlalu pekat, selanjutnya kita bisa cara yang ini ya, kita larutkan dengan 1 gelas air yang isinya segini aja. Ini ya. Jadi sampai batas sini aja. Gak usah terlalu banyak ya. Untuk berat badan anak 22 sampai 30 kg itu kan untuk fase awal intensif yang bulan pertama dan kedua obat yang warna merah sekali minum itu kan dosisnya 5 tablet ini ya, baru bisa membunuh Mycobacterium tuberculosis di dalam tubuhnya. Maka kalau yang kita pakai cara yang kedua tadi, dia kan pekat ya. Nah, kita boleh pakai cara yang ini. Seperti biasa ya, sebelum mengambil obat tuh harus cuci tangan dulu. Nah, pastikan itu kita tangannya bersih gitu ya, bisa pakai air dan sabun, bisa pakai hand sanitizer. Nah, selanjutnya kita tuang ini obatnya. Berat anak 22 sampai 30 kg, dosisnya 5 tablet, langsung kita tuang ke dalam air matang, tidak panas dan tidak dingin. 1 2 3 4 5. Nah, ini baik yang obat fase awal bulan pertama dan kedua ataupun fase lanjutan bulan ketiga, 4, 5, dan 6, cara melarutkannya itu sama ya. Oke, seperti ini caranya. Kita dengan bantuan sendok kita aduk tuh, dia sudah langsung larut ya. Pastikan tidak ada lagi yang menggumpal, barulah obatnya langsung kita minum. Nah, dengan cara ini kan obat bisa masuk semua ya, dengan cara dilarutkan seperti ini, tidak ada yang tertinggal gitu. Kalau kayak digerus gitu kan, khawatirnya ada yang tertinggal gitu ya. Terus sampai benar-benar larut. Sudah tidak ada lagi yang menggumpal.
Kita bisa tambahkan 1 sendok madu dan pastikan madunya alami, tidak mengandung pemanis buatan ya. Nah, jadi untuk yang tanya baiknya pakai pemanis apa? Nah, ini hasil penelitian itu kalau madu itu dia aman ya, karena madu di sini mengandung hidrogen peroksid namanya, yang mana dia bersifat antibakteri. Jadi ini kan masalahnya TBC itu karena bakteri kan, namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, kita sekalian minum madu di sini karena dia bersifat antibakteri, dan obatnya ini pun untuk membunuh bakteri. Dan di dalam madu itu ada plusnya, yaitu dia manis, sehingga ini bisa kita langsung kombinasikan madu dilarutkan dengan obat anti tuberkulosis. Syaratnya ini nggak bisa lama-lama ya, jadi langsung seketika, sesaat setelah kita buat ini langsung diminum sampai habis, nggak boleh disimpan, nggak boleh ditunda-tunda, karena akan nanti merusak efektivitas dari obat. Pokoknya harus sesaat gitu. Inilah alasannya juga banyak ya yang tanya, ada nggak bentuknya sirup gitu ya yang udah cair. Nah, itulah alasannya juga tidak ada ya. Ini bentuknya adanya tablet untuk TBC karena dia nggak bisa lama-lama ya dilarutkan, jadi harus langsung diminum dan habis gitu, bisanya seperti itu untuk menjaga efektivitas atau kerja maksimal dari obat gitu, biar dia tuh benar-benar bisa membunuh Mycobacterium tuberculosis di dalam tubuh sobat TBC, seperti itu. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ada yang tanya, bisa nggak minum obat anti tuberkulosis ini dengan pisang? Jawabannya bisa ya. Caranya seperti ini. Kita ambil dulu pisangnya, siapkan pisang dan juga obat. Nah, terus minta anak untuk memakan pisang ini terlebih dahulu. Misalnya setengah porsi dari pisang ini ya, dimakan. Kemudian dikunyah sampai lembut, tapi jangan ditelan dulu. Kalau udah lembut, ambil obat, lalu diletakkan di lidah, di atas pisang. Langsung ditelan bersama dengan obatnya. Jadi si pisang itu membantu biar obatnya itu mudah untuk ditelan gitu. Seperti itu caranya. Nanti bisa diulangi obat yang kedua, kan misalnya untuk berat badan misalnya untuk berat badan 8 sampai 11 kg, dosisnya itu kan 2 tablet ya. Jadi pisang gitu telan 1, terus lanjut yang tablet yang kedua langsung ya, tanpa jeda ya. Jadi harus seketika itu juga langsung. Kalau dosisnya 2 tablet sehari di pagi hari gitu, bisa langsung seketika itu juga. Tablet pertama masuk, lanjut tablet kedua, jangan ditunda-tunda 1 jam kemudian, 2 jam kemudian gitu. Intinya kalau kita tidak disiplin waktunya dan tidak disiplin caranya, dia itu tidak akan bekerja secara maksimal gitu. Sementara untuk membunuh Mycobacterium tuberculosis yang sangat kuat ini butuh kinerja yang sangat maksimal. Nah, intinya caranya tadi ya, ini pisangnya dikunyah dulu sampai lembut dalam mulut, tapi jangan ditelan dulu. Nah, setelah lembut letakkan obatnya di atas pisang, lalu lanjut ditelan gitu.
Kita contohkan lagi, misalnya ini, minta anak atau yang dewasa juga bisa seperti ini ya caranya ya. Kalau dengan bantuan pisang dimakan dulu sepertiga atau setengah. Jagonya udah lembut. Kalau udah lembut, ambil obat, letakkan di atas pisangnya, lanjut habis itu ditelan pisangnya seperti itu. Nah, kalau minum obat sama pisang ini tadi nelennya satu-satu ya, walaupun misalnya dosisnya itu 2 tablet gitu ya, jadi ditelennya satu-satu masukinnya, jangan langsung sekaligus 2 atau 3 tablet gitu. Pertanyaan berikutnya kan, apakah boleh minum obat anti tuberkulosis ini bersama dengan minum susu bersama atau sesaat setelah minum obat gitu ya? Nah, jawabannya ini tidak disarankan ya, karena di sini ini kan obat anti tuberkulosis itu adalah jenis obat antibiotik. Dan kalsium yang ada di dalam susu ini akan mengikat zat aktif dari obat antituberkulosis ini, sehingga mengakibatkan obat antituberkulosis ini tidak dapat diserap oleh usus, jadi kayak sia-sia gitu. Nah, maka dari itu untuk minum obat antituberkulosis ini tidak disarankan dengan susu ya. Biar kita kan harapannya obat antituberkulosis ini masuk ke dalam tubuh, lalu dia bekerja membunuh Mycobacterium tuberculosis. Nah, kalau kita minum bersamaan dengan susu atau minum obat ini lalu habis itu sesaat lalu minum susu, nanti obatnya tidak bisa bekerja dengan efektif tadi ya, karena tadi diikat oleh kalsium tersebut. Bolehnya minum obat antituberkulosis ini kalau mau minum susu itu setelah 2-4 jam ya. Jadi misalnya ini minum obat antituberkulosisnya jam 7 pagi sudah ditelan, lalu 2 jam kemudian jam 9-nya baru boleh minum susu. Jadi 2 jam jeda itu yang kita berikan, kita memberikan kesempatan untuk obat antituberkulosis ini masuk dulu ke dalam tubuh, di metabolisme di dalam tubuh, dan obatnya bekerja di dalam tubuh membunuh Mycobacterium tuberculosis. Nah, setelah 2 jam obat ini selesai bekerja, barulah boleh kita minum susu. Selanjutnya, bolehkah minum obat antituberkulosis bersama dengan teh? Ini baik teh manis maupun teh yang tawar, teh apapun itu tidak disarankan, karena di dalam teh ini ada senyawa kafein yang mana dia akan berikatan dengan senyawa zat aktif dari obat antituberkulosis ini, sehingga menyebabkan obat antituberkulosis ini di dalam tubuh tidak dapat dicerna. Selain itu, senyawa kafein yang terdapat dalam teh ini akan menurunkan efektivitas dari kinerja obat antituberkulosis. Padahal kita itu butuh sekali kerja dari obat antituberkulosis ini secara maksimal untuk membunuh Mycobacterium tuberculosis di dalam tubuh. Jadi, untuk lebih amannya, kita untuk memaksimalkan manfaat dari obat antituberkulosis ini agar secara maksimal masuk ke dalam tubuh, kita menggunakan air putih. Oke, yang terakhir, bolehkah minum obat antituberkulosis bersamaan dengan sirup? Nah, ini sirup yang dimaksud minuman-minuman sirup yang manis itu ya. Nah, itu yang dibolehkan adalah sirup yang gulanya itu alami. Nah, ini di situ karena dia kandungannya adalah gula alami pemanis. Nah, ini kita bisa pakai sirup untuk minum obat antituberkulosis. Contohnya itu sirup maple seperti itu ya. Nah, itu kan dari gulanya itu alami dan dia itu
meningkatkan daya tahan tubuh, fungsinya juga jadi bisa dapat ekstra manfaatnya gitu. Intinya kalau mau dengan sirup, pilih yang gulanya itu alami. Oke, jadi caranya sama seperti yang tadi, cara yang kedua dan ketiga tadi ya, yang misalnya obat dulu 1 sendok yang udah dilarutkan, baru lanjut sirup maple gitu. Nah, ataupun obat dilarutkan di sini lalu dicampur 1 sendok sirup maple tersebut. Selain sirup maple juga boleh ya, intinya sirup yang gulanya alami. Demikian tadi video untuk cara minum obat TBC, obat anti tuberkulosis. Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.